Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, kepada yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, kepada yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, kepada yang saya hormati DPA PAI 4E, dan tak lupa juga Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampuh media pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ke-9. Sebelum itu, saya mengambil materi ini dari buku pengembangan media pembelajaran dari halaman 74 sampai 83. Baik, bisa dilihat peta imajinasi saya. Langsung saja, di sini pengembangan media berbasis visual. Ada fungsi, terus ada tahap penggunaan dan juga alat bantu visual. Langsung ke fungsinya. Fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu bisa menarik perhatian siswa, terus dapat membentuk siswa, terus habis itu membantu dan juga meningkatkan dan memahamkan siswa. Terus yang terakhir dapat mengetahui dan juga menyimpan informasi. Terus jadi fungsinya itu ada 4 apa saja. Itu tadi yang pertama ada menarik perhatian, terus habis itu dapat membentuk siswa, terus membantu meningkatkan dan juga memahamkan. Terus yang keempat itu dapat mengetahui dan juga menyimpan informasi. Terus selanjutnya di sini ada tahap penggunaannya. Tahap penggunaannya di sini ada 6. Yang pertama yaitu apa? Tahap menetapkan tujuan. Jadi harus ada tujuannya. Terus yang kedua ada harus mempersiapkan supaya maksimal. Jadi sebelum dimulai itu harus ada persiapan dulu sebelum memulai. Harus ada persiapan. Terus yang ketiga di sini ada kelas itu mempersiapkan dan juga anak-anaknya juga itu agar bisa berperan sesuai fungsinya. Seperti itu. Terus yang keempat itu ada pengajian dan juga penggunaan media audio. Terus yang kelima di sini ada kegiatan belajar siswa. Yang terakhir ada panduan evaluasi. Jadi apa aja sih tahap-tahap penggunaannya itu? Yang pertama yaitu tadi ada tahap menetapkan tujuan. Terus habis itu ada mempersiapkan supaya maksimal. Terus kelas juga ada persiapan dan anak-anak juga, dan harus agar bisa berperan sebagai fungsinya, sesuai fungsinya. Terus ada pengajian dan juga pengembangan audionya, sama kegiatan belajar siswa, sama yang terakhir ada panduan evaluasi. Terus lanjut ada alat bantu visual. Yang pertama itu apa? Ada proyeksi overhead. Apa sih itu? Yaitu proyeksi yang bisa memproyeksikan gambar atau objek buram ke dalam perangkat. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada slide, yaitu terbuat dari permukaan datar yang bening atau plastik. Jadi dia itu fleksibel. Terus lalu ada gambar itu bisa digunakan menggunakan proyeksi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada film strip. Apa sih itu? Yaitu serangkaian gambar pada film positif 3 mm dari objek yang sangat kecil dan juga telah diperbesar menggunakan mikroskop, maksudnya itu bisa diperbesar menggunakan mikroskop. Terus juga proyektor khusus itu untuk menghasilkan gambar yang diproyeksikan ke layar. Terus ada di sini ada film lingkaran atau film loops. Apa sih itu? Yaitu jenis film dengan diameter 8 mm atau 6 mm
Yang kedua ujungnya itu dihubungkan agar film itu berjalan terus menerus. Jika kamera itu tidak dimatikan, ya maka tidak mati seperti itu. Terus formatnya itu 8 mm lebih nyaman karena dirancang seperti kaset. Jadi waktu pemutaran itu 3 sampai 4 menitan seperti itu. Ya, kenapa? Karena tidak ada suara tersendiri saat tidak ada suara. Jadi di situ guru itu harus memberikan narasi atau komentar tersendiri saat film itu diputar seperti itu. Terus ada di sini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan. Jadi di sini kelebihannya itu menambah dimensi baru dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran tersebut itu tidak membosankan karena itu tadi menambah dimensi baru seperti itu. Terus kekurangannya itu di sini kekurangannya ya sulit mendeteksi fenomena yang ditemukan di situs tersebut. Bisa dipahami, jadi kekurangannya itu sulit mendeteksi fenomena atau kejadian yang ditemukan di situs tersebut seperti itu. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di materi ke-9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.